dimanapun berada, jumpa lagi di acara kesayangan kita yaitu Umah Cerita. Wah, senang sekali kami bisa kembali menemani adik-adik semua dalam program cerita penuh makna dari Kampung Dongeng Muara Bungo. Nah, adik-adik, hari ini kami punya cerita yang sangat menarik dan menyentuh hati yang akan dibawakan oleh sahabat Kampung Dongeng. Yuk adik-adik, duduk yang rapi, siapkan telinga untuk mendengar, dan senyum yang manis ya. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan ceritanya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Umah Cerita, Bunga TV selalu di hati. Lah, Alwe, kok mukanya masam begitu? Is, aku marah sama ibu kek. Soalnya ibu sudah menyuruh aku mencuci piring. Padahal aku lagi asik main game. Ya udah deh, aku langsung kabur aja tanpa pamit. Oh gitu. Kakek boleh tanya satu hal nggak sama Alwe? Boleh kek? Alwe, siapa yang setiap pagi menyiapkan sarapan untuk Alwe? Ibu kek. Nah, yang menyiapkan baju sekolah siapa? Ibu juga. Yang memberikan bekal? Ibu juga. Nah, berarti ibu sayang sama Alwe. Terkadang orang tua itu marah bukan berarti membenci. Kalau ditegur bukan berarti marah. Iya sih kek, tapi aku tetap kesal. Ya itu wajar aja. Tapi jangan sampai amarah membuat kita lupa untuk menghargai orang tua. Ya. Nah, kakek tuh jadi ingat ada satu cerita dulu tentang seorang anak yang durhaka sama ibunya. Kamu pernah dengar nggak? Belum kek, cerita apa tuh? Kamu mau dengar kan? Mau dong. Nah, itu ada tentang seorang anak yang durhaka sama ibunya. Terus dia akhirnya berubah jadi batu, menangis selamanya. Hah? Jadi batu? Kok bisa? Iya, bisa. Nah, itulah kisah sedih penuh pelajaran yang kita akan dengarkan sama-sama. Ceritanya dari Griselda. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Griselda. Hari ini Griselda mau cerita tentang dongeng batu menangis. Yuk kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah bukit yang jauh dari permukiman, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Sang ibu harus bekerja keras menanam sayuran di ladang demi menyambung hidup dikarenakan sang suami telah tiada. Sang anak tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tetapi sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Ia sangat pemalas dan juga manja. Setiap hari ia hanya berdandan di depan cermin. Tak pernah sekalipun ia membantu ibunya bekerja. Hingga suatu hari sisir yang digunakannya patah. Ia pun memanggil ibunya. Ibu, ibu. Apa nak? Belikan aku sisir sekalian perhiasan baru. Sang ibu tetap menuruti dan berkata,
Ibu hanya bisa membelikan sisir, tidak hanya perhiasan baru. Ibu ya. Malam itu sang ibu sedih. Ia meratapi perangai anaknya. Ia ingat bahwa anaknya sering mengambil upah tabungannya selama ini. Keesokan harinya, sang ibu mengajak anaknya pergi ke pasar. Sang anak pun senang karena keinginannya dituruti. Saat di perjalanan, sang anak tidak mau membantu ibunya mengangkat sayuran. Dan ia pun berkata, "Ibu, aku lelah. Aku ingin naik gerobak itu." Sang ibu tetap mengikuti keinginannya. Hingga hampir sampai di pasar, ia pun berpesan kepada ibunya, "Ibu, sebaiknya kamu menjauh dari aku." "Mengapa, nak?" "Sudahlah, ikuti saja perintahku. Sekarang di mana uangnya? Biar aku yang beli sendiri." Sang ibu tetap memberi uangnya. Di perjalanan, sang anak tidak tahu memilih yang mana. Penjual pun melihat ada seseorang ibu yang memanggil-manggil. Dan penjual itu pun berkata, "Mau tahu lanjutan ceritanya? Tetap di Umah Cerita." Sang penjual pun berkata, "Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkan ia memilihkan perhiasan untukmu." "Hah? Ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku tidak jelek dan tua seperti itu." Sang ibu yang melihat dari kejauhan, ia sedih. Saat sudah membeli keinginannya semua, ia tidak mau berjalan mendekati ibunya. Hingga di perjalanan, sang anak bertemu beberapa pemuda yang memujinya begitu cantik. Dan pemuda itu pun berkata, "Apakah itu ibumu?" "Ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku tidak jelek dan tua seperti itu. Ia hanya pembantuku. Dia bukan siapa-siapaku." Kali ini sang ibu tidak tahan lagi. Ia pun bersimpuh berdoa, "Ya Tuhan, hamba mohon ampun atas penderitaan ini. Hamba tak kuat. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Buatlah hukuman yang semestinya. Amin." Hingga kaki sang anak mulai membatu. Ia pun memanggil ibunya. "Ibu! Ibu! Tolong, Bu!" Hingga semua tubuh anak menjadi batu. Dan dari dalam batu tersebut keluarlah air mata yang dikenal sebagai batu menangis. Nah, begitulah teman-teman, cerita tadi mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua dan menghormati orang tua. Karena jasa orang tua tidak tergantikan selama-lamanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah, Alwe,
gimana perasaannya setelah mendengarkan cerita dari Griselda? Sedih banget, Kek. Soalnya anak itu sudah durhaka kepada ibunya. Karena cuma malu, dia tidak menganggap itu ibunya. Iya nak, itulah akibat kalau hati kita dikuasai dengan amarah. Nah, kadang kita baru sadar setelah kehilangan. Siap, Kek. Nah, Alwe, itu tandanya Alwe hatinya masih lembut. Ya, jadi kesalahan itu boleh saja terjadi. Yang penting kita mau meminta maaf dan belajar memperbaiki diri. Oke, Kek. Siap ini aku mau minta maaf dan peluk ibu deh. Bagus. Nah, itu baru cucu kakek. Iya, Kek. Nah, sahabat cerita di rumah, semoga kita semua bisa belajar dari kisah tadi ya. Sayangilah orang tua, hargai mereka, karena doa dan cinta ibu itu tidak pernah tergantikan. Adik-adik, terima kasih ya sudah menonton Uma Cerita hari ini. Jangan lupa saksikan terus cerita seru lainnya di setiap minggunya. Karena di Uma Cerita, dunia bahagia. Sampai jumpa sahabat dongeng. Tetap semangat, rajin, dan penuh kasih sayang ya. Dadah!